potensi di Desa Karangmojing adalah potensi pertanian dan kehutanan, yaitu hutan potensi hutan rakyat yang diantaranya ditanami pohon jati, pohon mahoni, dan pohon alba. Di samping itu juga di bawah tanaman tersebut juga ada tanaman tegakan, yaitu diantaranya kapulaga, kopi, kunyit, dan sebagainya. Hal ini akan sangat mendukung pemasukan atau income dari masyarakat petani Desa Karangmojing yang notabene masyarakat miskin. Melihat ini sebagai sebuah sinergi, bahwa saya putra daerah sini, lahir di sini, besar di sini, saya lahir di desa, melihat bahwa ini sebenarnya potensi alam yang tidak kalah. Saya 10 tahun lebih kuliah di Bali, jadi waktu yang sangat panjang. Saya hidup di sana, dan saya melihat di sini tidak jauh beda. Kalau kita bisa menggali potensi desa yang ada, kan seperti itu. Kearifan lokal tentunya, yang banyak kita itu udah lupa. Nah, pada saat kelompok tani hutan ini ada pergerakan, cara berdirinya kelompok KTH Giri Mulya itu berawal dari perkenalan kami dengan Bapak Penyuluh di Cionje, dan kami bermusyawarah dengan Kepala Desa Karangmojing Bapak Joko Purnomo. Alhamdulillah Bapak Kepala Desa Karangmojing menyetujui ide-ide untuk pembentukan KTH Giri Mulya. Kegiatan kelompok tani hutan Giri Mulya Desa Karangmojing di tingkat kelembagaannya adalah dengan berdirinya kelompok tani hutan dan sudah memiliki badan hukum. Pertemuan rutin dilaksanakan 3 kali dalam sebulan, yaitu dengan pertemuan pengurus, pertemuan anggota, beserta pertemuan dengan PKSM dan instansi terkait. Kami di KTH itu kami dibina oleh Bapak Penyuluh, Bapak Wahyono SST, beliau pembina KTH kami, dan alhamdulillah kerjasama kami dengan KTH juga berjalan sangat lancar, di mana beliau tidak pernah mengenal waktu. Siang malam beliau bisa hadir kalau kami butuhkan. Setuju? Setuju. Selanjutnya pada materi pada malam hari ini yaitu tentang tunda tebang dan desa wisata. Tunda tebang itu apa? Tunda tebang itu adalah kegiatan dari pemerintah berupa dana bergulir. Pemerintah memberikan bantuan permodalan kepada petani yang memiliki kayu, baik itu kayu keras yang usianya di 5 tahun panen maupun kayu keras yang usianya di atas 5 tahun seperti jati, mahoni, dan sebagainya. Dan harapannya dari tunda tebang itu untuk kebutuhan istilahnya usaha. Bapak Ibu pinjam itu untuk ternak misalkan. Kebetulan di sini ada Pak Dokter Hewan Giri Ratomo misalkan. Kelompok-kelompok ini monggo untuk berusaha pinjam untuk ternak sapi atau ternak kambing, tapi itu yang benar-benar akan menghasilkan, sehingga pada saat mengembalikan Bapak Ibu tidak usah menebang kayunya. Kayunya bisa dijaminkan lagi untuk periode berikutnya, tapi utangnya bisa nyaur. Harapannya seperti itu. Terus bagaimana Pak kalau misalkan tahun depan usia saya sudah 65, ya boleh maju istrinya atau maju anaknya. Jadi saya harapkan bahwa dari tunda tebang itu Bapak Ibu nantinya akan bisa mendapatkan modal untuk usaha di bidang masing-masing, tapi udah usaha yang menjanjikan untuk bisa nyaur. Jangan asal pinjam untuk kebutuhan konsumtif, boleh sih, tapi jangan diutamakan untuk kebutuhan konsumtif. Misalkan pinjam untuk bangun rumah, itu kurang baik dan itu tidak diperbolehkan. Dan misalkan Bapak Ibu bisa bekerja sama nanti dalam 5 tahun sesuai peraturan akan diusahakan barangkali Bapak Ibu mau menjual, nanti kita kerjasama dengan
perusahaan, misalkan ada CV Mugi Rahayu yang nanti akan membeli dengan harga sesuai kesepakatan. Jadi nanti harganya kayu itu tidak dipermainkan oleh tengkulak atau oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian Karangmujing dengan adanya tunda tebang ini panjenengan bisa berusaha, bisa memperoleh modal, misalkan ternaknya bagus, ya itu akan menjadi suatu destinasi utamanya, jadi pandangan bahwa ternaknya bisa untuk sorotan masyarakat. Ternyata Karangmujing dengan adanya tunda tebang itu program peternakan bisa berjalan. Industri misalkan yang punya kerajinan bisa berjalan kerajinannya, yang usaha punya ibu bumi industri misalkan ada sale, di sini kan terkenal sale, misalkan salenya bisa dapat modal dari. Nah KTH itu punya yel-yel, nanti kan saya bilang KTH, ibu bapak bilang sukses. Kalau bilang KTH, bapak ibu bilang sukses. KTH sukses, KTH sukses, KTH sukses. Pembinaan kawasan, kegiatan utama di kelompok tani Girimulyo adalah hutan rakyat berupa tanaman kayu-kayuan albasia, mahoni, jati, akasia, sonokeling dan sebagainya. Kemudian agroforestry dengan pengembangan tanaman kapulaga dan empon-empon serta perlebahan. Karena dalam kegiatan kita di dalam CV Mugi Rahayu ini, jadi sifatnya sangat mendukung lah dengan adanya KTH, baik itu kegiatan program tunda tebang, baik mungkin itu ada nanti sifatnya gerakan, mungkin ada cek dam atau mungkin ada penanaman dan sebagainya. Dengan itu kami dari CV Mugi Rahayu mungkin sangat berterima kasih dengan adanya KTH di sini. Jadi sifatnya yang sifatnya itu bisa mengembangkan produk kualitas Karangmujing di sini, itu bisa berkembang dan masyarakat bisa maju. Itu harapan saya sebagai dari CV Mugi Rahayu. Bagaimana penggalakan misalkan, oh ini ada kopi, tanah di sini cocok untuk kopi. Terus bagaimana kopi itu bersinergi dengan lebah. Itu bagi saya itu konsep yang menarik, yang sebenarnya sederhana. Semua orang bisa melakukan itu gitu loh, bukan ide cerdas. Saya pikir ini bukan ide cerdas, ini biasa saja. Tapi ide biasa saja kalau kita bisa up ke setiap elemen masyarakat, ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Itu yang saya pikirkan. Lalu yang kedua adalah pengelola kawasan. Kawasan sudah tidak bisa dibohongi lagi karena di mana-mana itu sudah tertanam baik itu kopi maupun kapulaga dan juga hal yang lain, sehingga terjadinya suatu erosi mungkin akan berkurang, termasuk rasa gotong royong dari masyarakat itu tinggi, berbeda dengan desa-desa yang lain. Bahkan kalau di kota-kota itu semangat gotong royongnya sudah berkurang, tapi alhamdulillah di pegunungan ini rasa kegotong royongan masyarakat itu tetap masih tinggi.
Yang ketiga yaitu kami menyampaikan sebagai Ketua LMDH Desa Karangmojing yang sudah bekerja sama sekian tahun dengan KTH di Desa Karangmojing, terutama untuk penanganan masalah hutan yang ada di wilayah Desa Karangmojing. Luas wilayah Desa Karangmojing, alhamdulillah itu yang seluasnya itu 1065,210 hektar. Dibagi ada beberapa kategori, terutama yang masuk pada kategori hutan, yaitu hutan negara, itu sebanyak 340,80 hektar. Alhamdulillah dengan kondisi hutan yang luas, sehingga untuk KTH dan LMDH bekerjasama bagaimana hutan itu bisa berfungsi untuk masyarakat Desa Karangmojing yang jumlah anggotanya, jumlah masyarakat itu, penduduknya itu sekitar itu 5.696 jiwa, sehingga hutan itu bisa mampu menopang kehidupan masyarakat baik di sistem sosial ekonomi, budaya maupun lingkungan. Maka dari itu kami sebagai Ketua LMDH dan juga sebagai bekerjasama dengan KTH bagaimana sistem pengamanan hutan dan keamanan hutan untuk bisa berperan aktif dalam masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan sehingga betul-betul terhindar dari bencana-bencana yang tidak diinginkan seperti kebakaran, mungkin erosi dan sebagainya. Hal ini kerjasama kita dengan KTH itu semakin erat, semakin kokoh sehingga mampu membangkitkan semangat masyarakat, terutama untuk kegiatan melestarikan kondisi hutan yang berfungsi untuk kemakmuran masyarakat yang ada di sekitar wilayahnya. Dengan berperan aktif dan bekerjasama dengan berbagai unsur, mungkin dari pemerintah desa dan juga dari Koramil, dari Polsek, sehingga hal ini bisa mencanangkan suatu wujud program kerja ke depan yang lebih baik. Masyarakat Karangmojing bisa memanfaatkan lahan hutan yaitu dengan adanya penanaman pinus, yaitu kaitannya dengan berhutani, yaitu dengan adanya penyadapan getah pinus. Bisa menambah perekonomian masyarakat Karangmojing yaitu dengan adanya masyarakat Karangmojing sebagai penyadap, akhirnya kebutuhan masyarakat Karangmojing bisa terpenuhi dengan adanya penjualan getah yang ditangani oleh berhutani yaitu lewat LMDH. Di sini saya atas nama Babinsa Desa Karangmojing, Koramil 14 Gumlar. Kita selalu bersamaan dengan Babin Kadipmas, Bapak Kepala Desa Karangmojing yaitu Bapak Joko Purnomo, dan Bapak Penyuluh Kehutanan yaitu Bapak Bahyono. Kita selalu bersamaan untuk mendampingi warga kita. Dalam hal ini kita dalam pendampingan yaitu contoh dari pemerintahan kemarin kita habis dapat dukungan pohon yaitu pohon jati, pohon nangka, pohon joar, pohon mahoni, pohon albasia. Kita sama-sama menanam dengan masyarakat, didampingi dengan yaitu Bapak Penyuluh Kehutanan yaitu Bapak Wayan itu tadi. Kita bersama-sama dengan dari Polsek Gumlar, termasuk dari Bapak Kepala Desa Karangmojing bersama warganya. Kita sama-sama dan kita selaku Babinsa, saya selalu mendampingi dan saya sangat berterima kasih sekali terhadap pemerintahan pusat yang sangat peduli sekali dengan adanya pendukungan pohon untuk membuat penghijauan di desa kita ini. Karena dengan adanya dukungan pohon yang telah kita tanami, mudah-mudahan bisa mencegah sumber mata air biar tidak kekurangan air. Apalagi kita di sini tinggal di ketinggian yaitu di Grumbulderak, yang kalau musim kemarau itu kita sulit untuk mendapatkan air. Dan dari segi penanaman juga kita untuk menjaga biar tanah kita itu enggak erosi, yaitu biar tidak terjadi tanah longsor. Contohnya seperti kemarin di tanjakan Derak sini sebelahnya masjid. Yang ketiga yaitu dengan adanya penanaman pohon, pohonnya juga bisa digunakan untuk masyarakat warga sekitar sini untuk dijual, untuk membuat rumah,
dengan catatan nanti apabila sudah ditebang, kita tanami yang lebih baru lagi, biar di gerumbul kita, khususnya Desa Karangmojing, tidak terjadi penggundulan tanah. Saya sebagai selaku Babin Kamtibmas wilayah hukum Polsek Gumelar yang ditempatkan di Desa Karangmojing, saya sebagai untuk membina masyarakat wilayah Desa Karangmojing agar patuh tentang hukum dan mematuhi aturan-aturan hukum yang ada di pemerintah, supaya bisa berjalan dengan baik. Ya, terutama saya mendampingi KTH, kelompok tani hutan, dan LMDH, lembaga masyarakat desa hutan di Desa Karangmojing, supaya masyarakat lebih tahu tentang manfaat hutan dan kegunaannya, supaya tidak melanggar hukum yang ada di wilayah negara Republik Indonesia. Dan hutan itu untuk sebagai paru-paru dunia, sehingga masyarakat di Desa Karangmojing dan terutama kelompok tani bisa menjaga dan memelihara hutan tersebut, terutama pohon-pohon dan satwanya, agar dipelihara. Apabila ada pengerusakan yang dilakukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka dari kelompok tani inilah kita berkoordinasi, terutama dengan baik dengan pemerintahan setempat maupun dengan lembaga-lembaga yang lain, baik dari kehutanan dan lingkungan hidup, sehingga masyarakat Desa Karangmojing bisa terjamin kesejahteraannya, sehingga hutan tidak rusak, air jadi melimpah, dan hukum, terutama hukum-hukum yang ada baik di lingkungan maupun hukum yang ada di pemerintahan, supaya kelompok tani ini bisa maju. Kita melakukan dorongan baik dari segi keamanan ataupun pembinaan-pembinaan yang lain dengan unsur-unsur yang ada di wilayah hukum Polsek Gumelar dan pemerintahan yang ada. Terima kasih. Mengembangkan permodalan, kami dengan kelompok tani Giri Mulyo menjalin kerjasama kemitraan dana bergulir dengan BLU, Badan Layanan Umum Kementerian Kehutanan, untuk mengajukan proposal tunda tebang sejumlah 2 kelompok dengan peserta 45 orang, dengan menjaminkan pohon sekitar 4.500 pohon. Diharapkan agar dengan adanya kerjasama dengan Badan Layanan Umum Kementerian Kehutanan tersebut, masyarakat akan mendapatkan modal untuk pengembangan agro. Nah, pada saat kelompok tani hutan ini ada pergerakan dari tunda tebang, itu saya sangat luar biasa. Itu satu, misalkan tunda tebang misalkan. Luar biasanya di mana? Desa sekarang hampir kehilangan paru-parunya loh. Gampang sekali orang tanam bentar, tebang. Butuh uang sebentar, tebang. Untuk sekolah anaknya, tebang. Belum lagi bank-bank harian. Gitu. Jadi program tunda tebang ini bagi saya ini sesuatu yang menarik. Lalu yang kedua, ini sedang berusaha, yaitu untuk permodalan itu sedang mengajukan masalah tunda tebang melalui BLU yang ada di Kementerian Pusat. Dan itu semuanya dari KTH itu selalu mendapatkan bimbingan, baik itu dari penyuluh maupun kami yang dari PKSM itu bersama-sama, tapi kami pun tetap akan memacu pada peraturan yang sudah ada.
Di samping itu juga kami selaku pemerintah desa sangat mengapresiasi dengan adanya program pemerintah, itu program tunda tebang, yaitu pemerintah akan memberikan suatu anggaran intensif atau pinjaman lunak kepada masyarakat yang mempunyai kebun tapi belum layak ditebang, sehingga akan diberi jaminan atau diberi pinjaman oleh pemerintah. Pinjaman tersebut nantinya akan digunakan oleh petani untuk kedepannya, misalnya untuk beli ternak kambing atau ternak sapi, sehingga akan menambah devisa atau pemasukan dari masyarakat Desa Karangmonjing tersebut. Administrasi dari nasabah tunda tebang yaitu dengan memberikan data letter C dari desa, KTP dan KK dari nasabah yang mengajukan tunda tebang. Bayangkan kalau satu desa ini tiba-tiba nanti ada industri masuk, ya, hutan ditebang, dibabat, jegrek, satu paru-paru dunia hilang, kan begitu. Tunda tebang, wah keren ini, bagus ini program ini, KTH ini. Jadi manfaat tunda tebang dari program pemerintah itu tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat, yang tujuannya untuk modal usaha bagi masyarakat, yaitu khususnya untuk beli ternak, untuk ya modal usaha lainnya yang jelas itu untuk bermanfaat banget untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi manfaat kedua untuk pemohon dan pemilik kayu itu jarak sampai 8 tahun itu bertambah besar, nilainya juga terus melonjak tinggi karena kayu itu sebelum 8 tahun itu belum bisa ditebang kayak begitu, dan bisa untuk tabungan untuk pemilik kayu, itu yang sangat bermanfaat sekali. Dan untuk pemohon itu diwajibkan menunjukkan melalui pengukuran kayu. Pengukuran kayu itu dililit, lalu dimasukkan ke tali sheet, dibikin nomor. Nah, setelah itu ada salah satu yang namanya blok, itu harus ada juga, harus dimasukkan juga itu. Nah, terus diserahkan kepada petugas yang sudah diberikan untuk mengukurnya, begitu. Lagi dalam kelompok tani KTH ini sendiri sudah ada program tunda tebang. Jadi mereka dalam kelompok tani itu sendiri, mereka diberi kesempatan untuk menunda sebuah pohon kayunya, di mana kayu itu belum layak produksi, dan saya sebagai mungkin sebuah CV yang menampung kayu-kayu mereka, dengan alhamdulillah dengan adanya tunda tebang itu sendiri, jadi kayu yang kami produksi, otomatis kayu yang mereka tebang untuk kita sebagai CV, dengan ini sangat-sangat mendukung sekali. Karena apa? Karena dengan adanya program tunda tebang itu sendiri, jadi kayu yang ditebang itu sudah betul-betul sudah nilai potensi, ada nilai plusnya. Ada nilai plusnya gitu. Jadi apa ya? Jadi benar-benar kayu itu bisa didistributorkan, apalagi kita mungkin sudah melangkah ke kualitas ekspor. Lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku, nyanyi bocah-bocah di kala purnama, nyanyikan pujaan untuk Nusa. Damai saudaraku, suburlah bumiku, ku ingat ibuku, dongeng
ketambahan lagi saya dengar ada reboisasi. Ini luar biasa. Walaupun sebenarnya biasa saja karena banyak sekali program reboisasi dari pemerintah. Waktu saya masih kecil pun udah banyak. Bantuan tanaman keras, sekian batang, ditanamnya di mana? Semoga di program reboisasi KTH ini benar-benar terkonsep dalam rangka mewujudkan desa wisata menuju hutan lestari masyarakat sejahtera. KTH sukses! KTH sukses! KTH sukses! KTH